Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar dilancarkan dan dimudahkan. Kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Ada 3 muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi dasar IPS 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kompetensi dasar IPA 3.6 menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik. Anak-anakku, bagaimana kita dapat bersaing di tingkat dunia tanpa meninggalkan kebudayaan lokal yang menjadi identitas bangsa Indonesia? Globalisasi dan cinta tanah air. Globalisasi adalah masa di mana arus informasi begitu cepat menyebar ke berbagai belahan dunia. Kebudayaan dan gaya hidup dari berbagai penjuru dunia kemudian dengan mudah dapat kita ketahui. Kondisi tersebut akan memudahkan generasi Indonesia untuk meniru beragam kebudayaan asing tersebut. Berpikir global dan bertindak lokal adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk tidak menjadi korban di era globalisasi. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus melestarikan nilai-nilai luhur budaya kita yang kemudian digunakan untuk dapat bersaing di tingkat dunia. Nah, sekarang simak teks berikut ya. Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI meluncurkan Saler Akademi pertama di Asia Tenggara, yaitu Institusi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Saler Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar membahas tentang potensi perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya. Namun, potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Pendirian Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari.
Nah, sekarang tugas kalian tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dari teks tadi pada diagram berikut ya. Selanjutnya, cermati pertanyaan berikut berdasarkan teks tadi ya. Nomor 1, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara tersebut di era globalisasi ini? Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Yuk disimak jawabannya. Bentuk kerjasama: 1. Pembentukan ASEAN COS, ASEAN Committee on Science and Technology. Kemudian mendirikan organisasi SEAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization. Selanjutnya mengadakan pertemuan ASEAN Skirt dan kemudian memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah itu, untuk peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara, berperan dalam pembentukan ASEAN COS, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO, menjadi tuan rumah pertemuan SKIRT, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek. Lalu mendirikan Saler Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Selanjutnya melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini, pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Kamu telah membaca sedikit informasi tentang prinsip dasar dari cara kerja sel surya. Nah, sekarang perhatikan, amati cara kerja panel listrik tenaga surya berikut ya. Proses panel surya. Ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya akan bertemu. Hal ini kemudian menghasilkan energi listrik. Listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Awalnya, listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Ketika digunakan, listrik pada baterai akan mengalir dahulu ke inverter untuk dinaikkan tegangannya menjadi 220 volt sehingga dapat digunakan untuk mengoperasikan peralatan elektrik maupun elektronik. Nah, sekarang lakukan percobaan sederhana yaitu membuat sumber energi listrik dari umbi-umbian. Pada percobaan ini, kalian diminta menggunakan kentang, tetapi umbi-umbian yang lain juga boleh. Lebih jelasnya saksikan percobaan berikut ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Rehan Fadila. Saya Israel Romalita. Di sini kami akan melakukan percobaan sumber alternatif energi listrik. Sediakan alat dan bahan: 3 buah kentang, 3 buah koin, 3 buah paku, 1 buah lampu LED, penjepit buaya dan kabel, Karter dan gunting. Kemudian kita coba lubangkan kentang. Lalu kita pasangkan koin ke kentang. Lalu pasangkan paku dan pasangkan kabel.
Kesimpulannya, kentang dapat mengalirkan energi listrik. Dan semakin banyak kentang, semakin terang cahayanya. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian menyaksikan percobaan, kalian dapat membuat laporan kegiatan seperti berikut. Judulnya laporan kegiatan percobaan sumber alternatif energi listrik. Nama percobaan membuat sumber energi listrik tenaga kentang. Tujuan percobaan untuk mengetahui sumber energi alternatif untuk membuktikan bahwa umbi-umbian dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya, tujuannya dapat melatih kreativitas. Kemudian untuk alat dan bahan, 1 kentang bisa diganti lemon atau umbi-umbian yang lain. 2 lampu LED atau lampu bohlam kecil, 3 kabel, 4 penjepit buaya, 5 lempengan tembaga, 6 lempengan seng, 7 untuk pengganti tembaga dan seng. Dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam. Selanjutnya untuk langkah kerja, potong kabel sepanjang 15 cm sebanyak 5 buah. Hubungkan setiap kabel dengan penjepit buaya. Tancapkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kentang. Jepitkan kabel ke lempengan-lempengan tersebut serta ke lampu. Kemudian lampu akan menyala. Jika tidak menyala, tambahkan kentang lagi. Lalu untuk kesimpulannya, kentang mengandung cairan elektrolit yang dapat menghasilkan energi listrik, sehingga lampu dapat menyala. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.